Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajriyatul Islamiyah. Saya Imratul Solihan. Kami dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Sarolangun, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dengan mata kuliah Statistik Pendidikan, dosen pengampu Sri Mariana MPD. Di sini kami akan membahas mengenai peluang, ruang sampel, titik sampel, dan komplemen suatu kejadian. Baiklah, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai peluang. Peluang ialah kemungkinan terjadinya sebuah kejadian yang diungkapkan dalam bentuk kepercayaan dan pengetahuan. Untuk itu, peluang ini memiliki beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Oleh karenanya, diperlukan ruang sampel dan titik sampel untuk menentukan satu kemungkinan yang akan terjadi secara akurat. Peluang merupakan bagian dari matematika yang membahas pengukuran tingkat keyakinan orang akan muncul atau tidak munculnya suatu kejadian atau peristiwa. Oleh karena itu, untuk mendiskusikan dimulai dengan suatu pengamatan tersebut dinamakan suatu percobaan. Hasil dari suatu percobaan dinamakan hasil atau outcomes atau titik sampel. Peluang disebut juga probabilitas yang berarti ilmu kemungkinan. Dasar logika proses pengambilan inferensi statistik mengenai tentang suatu populasi dengan analisa data sampel adalah peluang. Peluang mempunyai nilai antara 0 dan 1. Peluang berhubungan dengan percobaan yang menghasilkan sesuatu yang tidak pasti. Baik, saya Imratul Solihan. Di sini saya akan membahas mengenai tentang ruang sampel dan titik sampel. Dalam sebuah percobaan, tentunya terdapat beberapa peristiwa yang akan terjadi sehingga menciptakan beberapa kemungkinan yang ada. Percobaan tersebut pastinya akan menghasilkan suatu pernyataan yang sulit ditemukan. Dalam hal inilah, ruang sampel dan titik sampel diperlukan. Ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu eksperimen atau percobaan. Setiap hasil dari ruang sampel disebut dengan titik sampel. Contohnya seperti gambar di samping. Jika kita melemparkan dadu 1 kali, maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang kedua itu melemparkan koin 2 kali, maka ruang sampelnya adalah GA, GG, AA, dan AG. Menghitung titik sampel, yang pertama dengan perkalian. Bila eksperimen 1 mempunyai P, hasil percobaan, 2 mempunyai Q, hasil, maka bila eksperimen 1 dan eksperimen 2 dilakukan, maka terdapat P kali Q. Yang kedua yaitu perjumlahan. Bila eksperimen 1 mempunyai P, hasil percobaan, 2 mempunyai Q, hasil, maka apabila eksperimen 1 atau eksperimen 2 dilakukan, maka terdapat P tambah Q. Contoh 1, sebuah restoran menyediakan 5 jenis makanan, misalnya nasi goreng, roti, soto ayam, sate, dan sop, serta 3 jenis minuman, misalnya susu, kopi, dan teh. Jika setiap orang boleh memesan 1 makanan dan minuman, berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan? Jawabannya adalah ada 5 cara memilih makanan, yaitu nasi goreng, roti, soto ayam, sate, dan sop. Ada 3 cara memilih minuman, yaitu susu, kopi, dan teh. Sehingga dengan menggunakan kaidah perkalian, jumlah kemungkinan pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan adalah 5 kali 3 sama dengan 15 pasangan. Cara menentukan ruang sampel dapat dilakukan dengan menggunakan 3 langkah, yaitu mendaftarkannya secara langsung, melalui tabel, melalui diagram pohon. Untuk menentukan titik sampelnya, Anda hanya tinggal melihat anggota-anggota ruang sampelnya saja. Baiklah, saya Fajriyatul Islamiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komplemen suatu kejadian. Peluang komplemen suatu kejadian adalah peluang kejadian yang berlawanan dengan kejadian semula. Komplemen kejadian A ditulis AC atau A komplemen. Peluang komplemen suatu kejadian dapat dihitung dengan rumus di samping ini. PA komplemen sama dengan 1 dikurang PA. Jika A memiliki A elemen dan S mempunyai N elemen, maka A komplemen mempunyai NA elemen, seperti rumus di samping ini. Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama yaitu sebuah dadu dilemparkan sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih daripada 2. Sebuah dadu dilemparkan sekali, maka US adalah 6. Jika A adalah mata dadu kurang dari sama dengan 2, maka A komplemen adalah mata dadu lebih dari 2. Sehingga A komplemen
komplement sama dengan 3, 4, 5, dan 6. NA komplement sama dengan 4. PA komplement sama dengan NA komplement per NS sama dengan 4/6. Sama-sama dibagi 2, maka hasilnya adalah 2/3. Jadi peluang munculnya mata dadu lebih daripada 2 adalah 2/3. Kemudian contoh yang kedua, 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Tentukan peluang bahwa jumlah mata kedua dadu lebih daripada 3. Cara penyelesaiannya, 2 buah dadu dilambungkan bersama, maka NS sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Jika A adalah jumlah mata kedua dadu lebih dari 3, maka hasilnya adalah 1,1, 1,2, dan 2,1. NA-nya sama dengan 3. PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/36. Sama-sama dibagikan dengan 3, maka hasilnya adalah 1/12. Jadi PA komplement sama dengan 1 kurang 1/12, maka hasilnya adalah 11/12. Jadi peluang bahwa jumlah mata kedua dadu lebih daripada 3 adalah 11/12. Itulah materi pembahasan kami mengenai peluang